Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan saya, ya, Andi Kusnadi, dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budaya pekerti. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, mudah-mudahan kalian juga dalam keadaan sehat walafiat, karena memang hari ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk hari ini Bapak akan sedikit membahas tentang bab 3, ya, bab 3 tentang kewajiban umat Islam dalam mengurus jenazah, di mana kewajiban ini adalah hukumnya fardu kifayah. Apa sih fardu kifayah itu? Fardu kifayah adalah kewajiban yang bisa diwakili oleh satu atau dua orang, atau kita bisa dikatakan kewajiban kelompok, ketika ada salah satu orang yang mengurus jenazah ini, maka yang lainnya gugur kewajibannya. Akan tetapi sebaliknya, ketika ada yang meninggal kemudian tidak ada satupun yang mengurusnya, baik itu memandikan, mengkafani, mensolatkan dan mengubur, maka satu desa itu akan terkena dosanya. Maka kita sebut itu namanya fardu kifayah atau kewajiban kelompok. Artinya kewajiban yang boleh diwakili oleh beberapa atau satu atau beberapa orang saja. Baik, bagi yang punya buku silakan dibuka bukunya di halaman atau di bab 3, ya, di bab 3 tentang melaksanakan pengurusan jenazah, ya, yaitu di poin 2 kita lihat sini ada kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Kemudian yang kedua, perawatan terhadap jenazah. Seperti yang di Bapak sajikan di dalam e-learning, bahwa pengurusan jenazah, ya, itu hukumnya fardu kifayah. Nah, untuk hari ini kita mencoba untuk menjelaskan bagaimana merawat jenazah itu. Dibuka halaman 36. Di halaman 36, kewajiban kita yang pertama adalah memandikan jenazah. Ketika kita memandikan jenazah, kita harus tahu syarat-syaratnya, siapa yang berhak yang memandikan dan seterusnya, ya. Karena tidak semua jenazah itu boleh dimandikan, atau tidak semua jenazah dan harus dimandikan. Apa syaratnya?
Yang pertama kita lihat di halaman 36 itu jenazah adalah orang Islam. Ya, yang bagian A jenazah itu adalah orang Islam. Berarti ketika ada non muslim meninggal dunia, kita tidak wajib mengurusnya, ya, tidak wajib memandikan. Jadi yang wajib dimandikan itu adalah orang Islam. Kemudian apa sih syaratnya? Ya tidak ada. Ya. Mau alirannya beda, mazhabnya beda, rasnya beda, sukunya beda, profesinya beda dan seterusnya. Yang penting dia KTP-nya Islam, maka kita punya kewajiban, kita punya andil mau berhak memandikan jenazah atau punya kewajiban memandikan jenazah. Barangkali tidak ada satupun yang mengurusnya, berarti kita harus terjun tangan. Dan ketika ada yang salah satu mengurus jenazah itu, memandikan jenazah itu, maka kita sudah lagi tidak kena kewajiban itu. Kemudian yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit. Apa sih maksudnya? Barangkali kita sedang mendengar di media sosial, mendengar di YouTube dan sebagainya, di televisi, media cetak, ada jenazah yang berasal dari korban tabrakan, ketabrak mobil, kereta dan sebagainya. Misalnya ada ketabrak kereta nih, kemudian kita cari dievakuasi, tidak ketemu tubuhnya, hanya ketemu tangannya saja atau kepalanya saja, nauzubillah. Nah, walaupun sedikit, tetap itu wajib dimandikan. Kemudian di hari berikutnya ketemu lagi kakinya, mandiin lagi. Ketemu lagi badannya, mandiin lagi dan seterusnya. Kemudian siapa saja sih yang berhak untuk memandikan jenazah? Ya kita tahu bahwa tidak semua orang berhak memandikan jenazah. Ya. Misalnya jenazahnya laki-laki, masa dengan perempuan? Atau sebaliknya jenazah perempuan, masa iya dengan laki-laki dan seterusnya. Apa saja sih? Nah, yang pertama, apabila jenazah itu laki-laki, maka yang berhak memandikan adalah kaum laki-laki dan seterusnya, dan sebaliknya. Apabila jenazah itu perempuan, maka yang berhak memandikan jenazah itu adalah perempuan atau mahramnya. Ya. Kemudian kalau misalnya jenazah itu suami, istri boleh nggak? Boleh. Anak yang perempuan boleh nggak? Boleh. Yang penting mahramnya. Sebaliknya, jenazah itu perempuan, suaminya boleh nggak? Boleh. Anak yang laki-laki boleh nggak? Boleh. Dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian setelah kita memandikan jenazah, ini tidak cukup dengan penjelasan berbentuk teori, akan tetapi butuh visualisasi. Kita bisa menyaksikan bagaimana cara memandikan, ya, bagaimana cara membersihkan tangan, bagaimana cara membersihkan lubang-lubang, bagaimana cara niatnya, bagaimana menyiramnya dan seterusnya. Ya. Kemudian di bab yang di poin 2 juga mengkafani jenazah, kita juga tidak bisa secara secara teori saja. Nanti Bapak akan kasih videonya, ya, bagaimana cara memandikan dan cara mengkafani, ya, walaupun secara umum, ya, minimal, ya, jenazah itu dibungkus dan tidak terlihat auratnya. Boleh nggak? Boleh, tapi ada tata caranya, ya, buat celananya, buat bajunya, buat sarungnya, buat kerudungnya kalau perempuan dan sebagainya. Berapa lapis itu pun kondisional, bagaimana daerahnya masing-masing. Walaupun dalam aturannya untuk laki-laki boleh 3 lapis, untuk perempuan boleh 5 lapis. Akan tapi gimana kainnya? Kalau kainnya 5 lapis masih transparan, ya boleh 7 lapis dan seterusnya. Ya.
Karena mungkin kain di kita dengan kain yang di Arab Saudi itu berbeda. Kain di kita dengan kain di luar negeri akan berbeda. Maka secara umum laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Itu pun kondisional, tergantung jenazahnya. Baik, tergantung jenazahnya, tergantung kainnya tebal atau tidak. Baik, kemudian silakan simak beberapa video tutorial ini. Ada satu video tutorial yang bisa kalian pelajari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwal ibadah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'da. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan kita, kematian adalah sesuatu yang wajib akan kita temui. Oleh karena itu, adalah sebaiknya kita mempersiapkan kematian tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah, kapan dan di mana kita akan menemui kematian itu? Dalam hidup ini, umat Islam punya kewajiban sebagai fardu kifayah terhadap saudara-saudara kita yang meninggal dunia lebih dahulu. Ada 4 fardu kifayah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memandikannya. Yang kedua adalah mengkafaninya. Dan yang ketiga adalah mensolatkan. Yang keempat yaitu memakamkannya. Pada tutorial ini akan kita bahas yaitu tentang tata cara memandikan dan juga mengkafani jenazah. Untuk memandikan jenazah, yang pertama kita lakukan adalah niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu li ghusli hadzal mayyit fardu kifayah lillahi ta'ala. Ya. Perhatikan. Nawaitu li ghusli hadzal mayyiti fardu kifayatin lillahi ta'ala. Apakah ini wajib? Tidak, ya. Tapi akan lebih baik ketika kita melafalkan niat itu, ya, minimal mengingat sesuai dengan yang kita harapkan dalam hati. Nawaitu, aku niat, ya, legus lihadal mayiti, untuk memandikan mayit ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Nggak bisa Pak? Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, minimal saya niat mandikan, dah selesai gitu. Tapi kalaupun bisa silahkan, ya, nawaitu legus lihadal mayiti fardu kifayah Ta'ala, karena itu akan mendapatkan sunnah. Saya niat memandikan mayit ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Untuk tahap yang kedua, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, adalah membersihkan seluruh tubuh mayit. Semua anggota tubuh mayit harus kita bersihkan. Dari lubang hidungnya, lubang kedua matanya, lubang kedua telinganya, termasuk gigi-giginya, dan juga kuku-kuku mayit, kaki, dan juga kedua tangannya. Untuk tahap kedua ini, kita harus membasuh seluruh tubuh mayit, mulai dari ujung kepala, ujung rambut, sampai seluruh ujung kaki, dan seluruh anggota tubuhnya harus terbasuh oleh air yang suci dan mensucikan. Dalam ilmu fikih disebutnya adalah air mutlak. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, untuk tahap yang ketiga dalam memandikan jenazah adalah membersihkan seluruh kotoran yang ada di tubuh mayit, termasuk 2 lubang yang memalukan, yaitu anus, juga harus kita bersihkan agar tubuh mayit semuanya bersih dari kotoran-kotoran zahir. Untuk tahap yang keempat, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, adalah mewudukkan mayit. Dalam mewudukkan mayit ini hukumnya sunnah. Seorang yang memandikan jenazah disunahkan, dianjurkan untuk mewudukkan mayit. Setelah itu
barulah kita basuh dia dengan air daun bidara ataupun air kapur barus. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk bagian yang berikutnya adalah kewajiban kita untuk mengkafani jenazah. Pada tahap yang pertama adalah mempersiapkan kain kafan untuk jenazah tersebut. Dalam hal ini kita harus mampu mengukur berapa tinggi atau panjang jenazah tersebut. Kain kafan haruslah kita lebihkan untuk di atas kepala 30 cm dan juga di bawah kaki 30 cm. Itu nanti akan habis kemakan diameter besaran tubuhnya. Kain kafan tidak harus berwarna putih. Yang terpenting kain tersebut adalah kain yang halal dan hanya afdalnya saja kain kafan tersebut berwarna putih. Di dalam kitab Riyadul Badi'ah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, wa afdaluhu abyadun, dan afdalnya kain kafan adalah berwarna putih. Jika tidak ada kain berwarna putih, maka boleh kain warna apa saja. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk mempersiapkan kain kafan ini, setelah kita mengukur, mempersiapkan 3 lapis kain kafannya, lalu kita siapkan pula untuk kain sarungnya untuk jenazah tersebut yang menutupi antara pusat sampai mata kakinya. Yang berikutnya adalah kita persiapkan bagian celana dalamnya. Yang berikutnya pula harus kita sediakan adalah pakaian gamisnya untuk mayit tersebut. Dan terakhir adalah kita persiapkan untuk sorbannya yang menutupi kepala mayit tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, pada bagian mengkafani, tahap yang kedua adalah membungkus jenazah. Pada bagian mengkafani, tahap yang kedua ini adalah membungkus jenazah. Kita harus tahu betul apakah keluarga musibah sudah siap secara mental untuk berpisah terhadap jenazah tersebut, baik lahir maupun batinnya. Oleh karena itu, sebelum kita membungkus jenazah tersebut, kita harus minta izin dulu kepada keluarga duka ataupun keluarga mayit, agar dia mengizinkan, mengikhlaskan untuk kita menutup jenazah tersebut. Setelah bajunya, gamisnya, kemudian sorbannya, kain sarungnya sudah kita lipat dan kita masukkan, maka kita tutuplah wajah jenazah tersebut dengan kapas. Selanjutnya adalah kita tutup bagian lembar per lembar dari 3 lapis kain kafan tersebut. Demikianlah tutorial pengurusan jenazah yang sudah kami sampaikan. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua agar kita dapat patuh dan taat terhadap seluruh syariat yang sudah Allah tetapkan. Baik, itu tadi tayangan bagaimana tata cara memandikan dan mengkafan jenazah. Untuk hari ini Bapak coba sekian, mudah-mudahan kalian bisa mempraktekkan ketika nanti kita bisa bertemu dengan tatap muka ya. Sampai jumpa, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.